Yang pertama adalah pendekatan kontribusi. Apa itu pendekatan kontribusi? Pendekatan ini merupakan yang paling sering dan paling luas dipakai dalam fase pertama dari gerakan kebangkitan etnis. Kemudian, ciri utamanya adalah dengan memasukkan pahlawan etnis dan benda-benda budaya yang khas dalam kurikulum yang sudah dipilih dengan menggunakan kriteria budaya aliran utama. Karakteristik yang perlu digarisbawahi adalah kurikulum aliran utama tidak berubah. Jadi, implementasi pendekatan ini mencakup pengetahuan dasarnya saja. Pendekatan ini memang merupakan awal bagi pengajar untuk mengintegrasikan multikultural kepada kurikulum. Tapi, pendekatan ini punya kelemahan serius seperti peremehan budaya etnis, juga sejarah perlawanan yang dilupakan. Yang kedua adalah tahap aditif. Tahap ini merupakan penambahan materi, konsep, tema, dan perspektif terhadap kurikulum. Dan tentu saja tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Pendekatan aditif ini dapat menjadi awal dalam reformasi kurikulum transformatif. Tapi tentu saja ada beberapa kelemahan yang menyebabkan pendekatan ini gagal membantu siswa untuk melihat masyarakat dari perspektif budaya dan etnis yang berbeda. Kemudian siswa juga gagal memahami cara yang saling berhubungan antara sejarah dan budaya dari kelompok etnis, ras, budaya, dan religi yang berbeda. Yang ketiga adalah pendekatan transformasi. Tahap ini merupakan tahap ketiga yang berbeda dari dua tahap sebelumnya. Dalam pendekatan ini ada perubahan dalam tujuan, struktur, dan perspektif fundamental dari kurikulum. Banks 1993 menyatakan bahwa tahap 3 ini mengubah asumsi dasar kurikulum dan menambahkan kompetensi siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Tujuan seharusnya memungkinkan siswa untuk melihat konsep yang sedang dipelajari dari sudut pandang kelompok etnis, budaya, ras, dan partisipan yang berpengaruh paling meyakinkan. Yang keempat adalah pendekatan aksi sosial. Pendekatan ini mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi dan menambahkan komponen yang mempersyaratkan siswa membuat keputusan dan melakukan aksi. Tujuan utamanya apa? Yaitu untuk mendidik siswa untuk melakukan kritik sosial dan perubahan sosial, juga mengajari mereka keterampilan untuk membuat keputusan. Menurut saya, pendekatan ini tidak bisa dipilih salah satu, tapi harus dijalankan secara bertahap dari level 1 sampai akhir. Rasanya tidak realistis jika guru berpindah dari kurikulum yang berpusat ke aliran utama langsung ke level akhir dari pengintegrasian materi multikultural ke dalam kurikulum.